Semoga dalam kemapanan di dunia, kita tidak melupakan Tuhan dan sesama. Selamat berhari Minggu dan salam jumpa kembali bersama kami, para frater SVD dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero dalam edisi Renungan Mingguan. Saya, Frater Morgan Nikmat SVD, akan membawa kita semua dalam permenungan hari ini. Inspirasi teks diambil dari Injil Yohanes, bab 1, ayat 6 sampai 8, dan dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Saya beri judul renungan hari ini, Kerja sebagai hamba dan tetap rendah hati. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, hidup dalam popularitas, dikenal banyak orang, disanjung, dan dipuja sana-sini. Siapa yang tak mau? Dalam karya dan pekerjaan kita, motivasi untuk dikenal dan menjadi populer pasti ada. Untuk itu, kita pasti akan mengerahkan berbagai cara untuk memenuhi keinginan kita. Jika berhasil, kita pasti menjadi tinggi hati. Dan ternyata memang benar bahwa saat yang paling sulit adalah bukan ketika kita tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika kita memiliki segalanya. Orang lain pasti kita anggap tidak ada. Orang-orang yang turut berperan dan berjasa dalam karya hidup kita, bisa saja kita lupakan. Begitulah manusia. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejagat memasuki pekan Advent ketiga, atau kita sebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Dengan tiba di hari ini, maka penantian kita akan Tuhan semakin dekat. Di gereja-gereja, lilin ketiga yang berwarna merah muda telah dinyalakan. Dan inilah saat yang tepat bagi kita untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan? Apa kita sudah membaharui hidup kita? Apa kita sudah menanggalkan pakaian kedosaan kita dan mengenakan pakaian kasih? Sungguh tuluskah kita menjalani saat-saat berahmat ini? Saudaraku, biarlah momen khusus ini menjadi jalan baru bagi kita manusia untuk menjumpai Tuhan yang akan lahir di dalam hati kita. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, berbicara soal popularitas, Injil Yohanes hari ini berbicara hal yang sama. Lewat kisah Yohanes, seorang utusan Allah yang datang untuk mewartakan terang dan memberi kesaksian tentang Mesias, Sang Nabi sejati yang akan datang, serta menyerukan pertobatan bagi segenap bangsa. Kita belajar dua hal. Pertama, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kita adalah utusan Allah. Kedua, tinggi hati bukan solusi terbaik untuk pertahankan reputasi. Sekarang, mari kita bahas keduanya.
Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kita adalah utusan Allah. Kita sudah dengar banyak refleksi dan permenungan tentang hal ini. Banyak yang berkata bahwa semua pekerjaan, profesi, karya, atau apapun dari diri kita harus menjadi satu bentuk pewartaan yang nyata bagi semua orang. Itu benar. Persis seperti Yohanes yang tampil dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan lewat aneka macam pengajarannya, khotbah-khotbahnya, ajakan dan nasihat. Ia mempergunakan pekerjaan dan profesinya untuk sungguh melayani Tuhan. Dengan tegas, ia katakan kepada para imam dan orang-orang Lewi dan bangsa Yahudi, "Akulah suara orang-orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Kita dengarkan baik-baik jawaban Yohanes ini. Di tengah popularitas karena karya-karyanya, Yohanes tetap bekerja untuk Tuhan. Kemampuan yang ia miliki, termasuk seluruh dirinya, dicurahkan untuk Tuhan. Ia memposisikan diri sebagai suara orang yang berseru di padang gurun. Ingat bahwa yang ada di padang gurun itu hanya penggembala kambing dan domba, atau hamba, atau pejalan, orang sederhana. Dan Yohanes memposisikan dirinya sebagai orang yang seperti itu, sederhana dan bukan orang hebat. Kedua, tinggi hati bukan solusi terbaik untuk mempertahankan reputasi. Jelas bahwa melalui semua karya-karyanya, Yohanes telah dikenal di kalangan bangsa Yahudi, para imam, orang-orang Lewi, dan penduduk waktu itu. Ia sudah punya nama yang cukup masyhur, terkenal, dipuji, bahkan dianggap sebagai seorang nabi. Tapi menariknya, Yohanes justru membantah semua itu. Ia katakan dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya orang yang memberi kesaksian tentang Mesias yang akan datang. Kalau dipikir-pikir, Yohanes bodoh kalau tidak bilang saja bahwa dia itu Mesias. Toh dia sudah terkenal. Reputasinya pun diakui di masyarakat. Sekali lagi saudaraku, Yohanes tidak terjebak dalam popularitas semu. Di atas pencapaian besarnya itu, ia tetap bersikap rendah hati dan mengatakan seperti ini, "Membuka tali kasutnya pun aku tak layak." Kasut, alas kaki, adalah benda yang dipakai di kaki. Pada masa kerajaan, seorang raja tidak akan menghabiskan waktunya untuk membuka tali kasutnya. Itu akan menjadi tugas hambanya. Ia cukup menyerahkan kakinya, dan hambanya akan membukakan kasutnya. Nah, seperti itu, Yohanes memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang bahkan tidak layak untuk pekerjaan seorang hamba. Sungguh rendah hati, bukan? Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bersikap angkuh, tinggi hati dalam hidup ini? Apakah di tengah popularitas yang kita capai, kita masih ingat akan Tuhan yang lebih tinggi
di atas segalanya itu? Sudahkah kita bekerja dengan sebaik mungkin untuk kebaikan banyak orang? Apakah lewat profesi kita masing-masing, baik guru, pastor, suster, pilot, pegawai, karyawan, dosen, perawat, sopir, tukang ojek, dan lain sebagainya, kita mewartakan kasih dan cinta Tuhan? Semoga dua nilai yang kita peroleh dari Yohanes Pembaptis, bekerja sebagai utusan Allah dan selalu bersikap rendah hati, mampu menjadi semangat baru untuk hidup ke depan. Semoga dalam kemapanan di dunia, kita tidak melupakan Tuhan dan sesama. Semoga kita juga selalu memperhatikan orang-orang kecil yang susah, menderita dalam berbagai macam persoalan. Selamat bersukacita. Selamat menantikan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus mencintai Anda dan saya.